Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini acara podcast Bicara Iptek dengan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten ya. Yaitu tamu saya kali ini adalah Bapak Toto Mustopa ya. Iya. Engineer ya. Iya, engineer. Engineer dan ini adalah pakar di bidang otomotif ya. Seperti itu, dan tema kali ini akan kita bahas tentang inovasi beliau ya, Bapak Toto, Skyjet. Nanti Bapak yang jelaskan bagaimana. Ini adalah salah satu inovasi untuk penghematan bahan bakar di mobil, Pak ya. Iya. Nah, panjang lebar ya nanti kita diskusi sama-sama. Iya. Bapak kan backgroundnya kan electrical engineer ya. Iya. Jadi sarjana teknik elektro, tapi memang berkecimpung di bidang otomotif seperti itu. Dan mungkin singkat saja, Bapak saat ini afiliasinya di mana, Pak? Bapak mengembangkan di bidang otomotif ini, Bapak afiliasinya di mana? Di perusahaan mana, Pak? Atau di tempat kerjanya yang saat ini Bapak tekuni gitu ya? Iya. Silakan Pak, singkat aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Saya selama ini untuk aktivitas di perusahaan otomotif Ya. pernah di perusahaan Jepang, perusahaan Korea dan Malaysia lah. Oh, sudah Jadi, banyak sekali ya pengalaman-pengalaman. Alhamdulillah. Jadi lama berkecimpung di dunia otomotif lah, Pak. Itu yang saya bisa ini kan, karena kami sudah ya kurang lebih 30 tahun lah di otomotif. 30 tahun di bidang otomotif ya. Ya. Jadi boleh dikatakan itu sudah fasih ya. Melihat mobil dari jauh aja ini udah tahu gini bunyinya seperti apa. Oh, ini ada yang kurang ya. Iya Pak, itu tadi Bapak backgroundnya pokoknya Bapak itu electrical engineering ya. Ya. Electrical engineer. Mungkin pemirsa kan paling tidak ini ingin tahu gitu loh. Mohon dijelaskan apa itu Skyjet. Kalau Sky SCAI-Jet ya, Static Cool Air Intake ya. Ya. Jet itu ya seperti ya mesin ya. Ya, mesin penggerak lah. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu Skyjet dan bagaimana prinsip kerjanya, Pak. Oke. Silakan, Pak. Siap. Saya pertama-tama untuk masalah Skyjet itu ya historisnya lah. Iya. Kita keterangkan kenapa saya menciptakan satu alat untuk ya penghematan, untuk performance. Karena kami bergerak di bidang after sales service lah. Oh iya. Jadi di otomotif itu ada namanya after sales service, yang sudah jual harus ada ya servisnya lah. Jadi kami pernah beberapa customer yang komplain atau keluhan lah. Ada masalah dengan mobilnya, kurang tenaga, responnya kurang, terus bahan bakarnya boros. Ya itu kan permasalahan yang memang sering terjadi di otomotif. Oleh karena itu coba kita berinovasi lah supaya memang keluhan itu kita tangani atau atasi supaya memang ya hasilnya baik lah, customer-nya pun akan puas gitu. Oleh karena itu kami coba beberapa mobil kita bawa ke namanya Dyno Test itu untuk Tempat pengetesan kendaraan performance. Ya. Performance kendaraan. Di situ kita tes berapa sih kapasitas campuran udara dengan bahan bakar setiap mobil tuh, kan beda-beda. Karena mobil itu kan variasi, fluktuasi lah. Jadi ada RPM rendah, ada RPM tinggi atau sedang. Itu bervariasi dalam campuran udara dan bahan bakar. Karena prinsipnya sih pembakaran itu ada 3 sebetulnya. Pengapian, material ya bahan bakar, dan 1 oksigen. 3 unsur ini yang menyebabkan performa mobil itu akan lebih maksimal. Oleh karena itu ya 3 unsur inilah gimana caranya kualitasnya bagus. Nah mungkin dari pengapian kita coba lihat dari ya mungkin kalau mobil bensin ada busi lah. Businya. Nah, businya kita cek bagus ya. Atau kedua juga bahan bakarnya biasanya oktannya. Ya. Oktannya pun mempengaruhi juga untuk performance. Ketiga juga yang saya rubah inovasinya adalah udara, oksigen. Oksigen itu kalau lihat pembakaran normal, pembakaran yang sempurna itu 1:14, Pak. Oksigennya, pembakaran jadi, normal itu ya. Jadi bahan bakar 1 gram mungkin 14 bahan udara tuh 14 gram. Jadi menimbulkan pembakaran yang sempurna. Nah itu. Nah karena mobil itu fluktuasi, RPM-nya ada rendah, ada tinggi. Nah maka kita
kita uji di dyno test itu berapa sih RPM terendah mobil itu pembakarannya. Ternyata waktu RPM rendah ada beberapa mobil itu bahan bakarnya lebih banyak dibandingkan udara. Akhirnya timbullah boros, timbullah tenaganya kurang, atau mungkin emisinya juga bisa menimbulkan emisi lebih jelek gitu. Itu yang jadi bukan cuma penghematan tapi emisi juga Bapak lihat ya. Jadi karena bagaimana lingkungan kita ya. Pembakaran tidak sempurna, akhirnya timbullah emisi yang kurang baik. Akhirnya ya lingkungan lah akan tercemar udara yang tidak baik itu. Jadi mungkin HC-nya tinggi, O2-nya akan tinggi juga dan menimbulkan ya pencemaran udara gitu itu. Jadi dasarnya itu kita coba dilihat dari aspek udaranya itu. Kenapa sih kok udaranya fluktuasi gitu? Ya ternyata waktu mobil injection itu RPM rendah maupun RPM tinggi, bahan bakar yang disemprotkan ya segitu gitu. Jadi tinggi atau rendah pun dia keluar karena kan kayak diinjeksi, disemprotkan. Iya, betul. Dia dibuka karena ada tekanan bahan bakar yang maksimal, dia akan ngebuka jalur udaranya itu sama gitu. Mau rendah, RPM-nya rendah, mau tinggi. Nah, waktu RPM rendah, ternyata udaranya itu kurang karena tidak ada. Kurang nendang gitu istilahnya ya, kalau dia rendah ya. Karena kepakumannya sendiri, udara itu masuk juga bisa dari kepakumannya juga. Dari RPM mesin itu akan narik udara masuk untuk sistem pembakarannya. Itu. Jadi disitulah kita coba inovasi, gimana caranya di RPM rendah itu pembakarannya sempurna. RPM rendah, pembakaran sempurna. Ya, Bapak inovasi itu main di situ ya? Ya, makanya kenapa kok kendaraan-kendaraan kalau dibejek kok mobilnya nggak langsung meluncur gitu, dan menimbulkan keborosan juga waktu RPM mungkin macet, itu jadi timbul pembakaran yang tidak sempurna. Akhirnya ya emisinya juga mungkin akan jelek. Dan tenaganya pun ya boros juga gitu. Nah itu ya kita coba kita tes dengan alat dyno test itu hasilnya memang beberapa mobil ada beberapa memang kekurangan. Makanya ini saya tambahkan, ini sebenarnya alat tuh alat tambahan di engine. Skyjet untuk memasukkan udara ke dalam ruang bakarnya engine itu supaya menghasilkan udara lebih baik, lebih sempurna gitu. Jadi luar biasa Pak ini. Knowledge ya. Jadi Bapak mempelajari dari keluhan-keluhan dari customer, kemudian Bapak punya pengetahuan sehingga Bapak coba berpikir akhirnya melakukan inovasi sehingga salah satu inovasi itu adalah Skyjet itu kan. Skyjet yang tadi itu kan yang Bapak bilang static cool air intake ya. Yang seperti itu Bapak hasilkan itu. Nah, ini kira-kira ini sistem ini bisa diterapkan di mobil apa saja atau Bapak tes dulu mobilnya mana yang cocok gitu ya? Ya gini. Memang semuanya pada dasarnya mirip tapi perlu ada testing dulu ya. Seperti itu. Pada dasarnya semua mobil pembakaran sama Pak. Karena kalau selama mobil itu pakai injection itu sistemnya sama. Karena dia udara itu dimasukkan ke dalam ruang bakar tuh diinjeksi, disemprotkan. Gitu. Kalau dulu kan namanya karburator sebelum karburator ya. Sekarang sudah injection lain injection, karena Euro 4 tuh harus mensyaratkan semua mobil tuh pakai injection. Tapi injection itu kan diatur dengan komputer. Ya. Nah, komputer itu ibaratnya mengatur bahan bakar itu berdasarkan ya pembukaannya, katupnya dia punya klep gitu. Karena tekanan bahan bakar dari pompa tetap konstan Pak. Jadi pompa itu 3 bar itu ya menekan bahan bakar itu supaya memang ya harus bisa keluar gitu. Jadi mau kecepatan tinggi, mau kecepatan rendah gitu. Jadi dia akan nyemprot seperti ya volumenya yang sama. Tapi udara itu akan fluktuasi. Kenapa? Kalau waktu RPM rendah itu udara tuh masuknya lambat, kurang karena tidak ada kepakuman masuk. Nah, oleh karena itu kita coba inovasi supaya udara itu nambah waktu RPM rendah. Waktu dia ditekan, dia bahan bakarnya masuk, udaranya juga lebih banyak. Jadi pembakaran akan lebih baik. Itu aja. Wah, luar biasa sekali nih ya. Ini anak bangsa ya. Saya sendiri juga baru tahu juga gitu loh ya. Mungkin karena
sudah kenal dengan Bapak ya. Kita selalu ketemu gitu dan juga tetangga. Alhamdulillah. Jadi Skyjet ini Pak, saya dapat info kan sudah dipatenkan ini. Ya. Sudah dipatenkan tahun 2020, 2000 berapa Pak patennya ini? 2015 ya? 15 10 ya? 10. Sudah dipatenkan dan itu atas nama Bapak sendiri gitu, Ya. Pak Toto Mustafa ya, di patennya itu. Dan ini sangat luar biasa sekali karena dengan adanya hak paten tersebut berarti untuk diproses industri itu kan sudah ada pasarnya gitu ya. Ya. Sehingga bisa digunakan gitu ya, bisa di ini apa. Kalau misalnya biar pemirsa tahu, bisa nggak diperlihatkan alatnya Pak? Ada kan alat bawa-bawa ini? Alatnya sih Ini mulai kotaknya itu ini sudah di luar ya, bisa didapat ya, bisa dibeli ya. Ada ininya. Namanya Skyjet itu ya. Ini ada cara kerjanya juga, saya posting di dusnya ini juga. Oh, di belakangnya ya cara kerjanya gimana ya. cara kerjanya? Ini makanya ini kenapa saya pakai udara dingin, Pak? Karena udara dingin tuh kalau dia dingin kan dia akan padat oksigennya. Oh iya, kalau dingin padat oksigen. Ya, itu udah sistem fisika lah ya. Iya, fisika ya. Ya, Iya, itu iya. akan menimbulkan udara agak lebih baik lah. Kalau kita juga di ruang AC atau mungkin di ruang pegunungan, kita lebih segar kan. Nah, kita inovasinya di situ juga. Jadi ya kenapa mobil-mobil era Porsche itu lebih enak, lebih halus mesinnya kalau di daerah dingin? Ya karena memang oksigennya bagus Pak, itu akan menimbulkan itu. Iya. Jadi ini tuh produknya bisa dibuka nggak Pak? Dibuka, diperlihatkan. Sebenarnya sederhana sekali ya. Sederhana Tapi aja namanya ini. juga sudah patennya dari Pak Toto. Ini alatnya seperti ini. Bisa nggak dijelaskan sedikit Pak? Ini tuh Alat udara ini. masuk ini kenapa bisa In out ya, in out ya. Ini dari udara dingin. Iya. Kita ambil dari AC Pak. As air condition. Air condition yang ada di mobil. Karena udara dingin itu ya itu untuk oksigen itu lebih padat untuk pembakaran. Di dalamnya sih ada magnetik. Wah, untuk itu desain dalamnya itu yang tidak mudah, itu kan memang ada udara jadi negatif ke positif. Iya, iya, iya. Ini ada unsur magnetnya di sini. Terus yang dikeluarkan di outnya. Dikeluarkan di sini yang kita atur yang namanya ada gauge meternya. Berapa kita kapasitas mau dipakai untuk pengisian udara tambahannya ini. Jadi kita bisa atur. Yeah. Misalkan kurang nih ya kita tambahkan. Masih banyak kan kita tutup. Dia punya kerannya untuk intake-nya ke ke dalam intake itu udara itu. Jadi kita bisa atur juga. Jadi kapasitas ini bisa kita fasilitasi dengan klep ini untuk pemasukannya. Jadi kita bisa Coba atur. bisa dia agak jelas dulu Pak, biar kelihatan dari pemirsa ya. Gitu. Alatnya gitu. Alatnya ini contoh nih. inilah yang dipatenkan oleh Pak Toto ya. Ini kita selaku pemegang hak paten ya. Jadi yang semua seperti ini, dan ini sudah diproduksi dan sudah dipasarkan gitu ya. Jadi kalau para pemirsa ingin mendapatkan ini ya mungkin bisa nanti telepon kontak ke saya. Pak Toto. Dan ini harganya juga tidak mahal ya. Ya. Tidak mahal, tapi Tidak. ini terus dikembangkan. Mungkin ada nanti yang lain lagi, inovasi Ya, lain kan. Karena juga saya dengan alat ini saya juga bikin namanya guides untuk consumption fuel ya. Oh, consumption fuel, kebutuhan Untuk konsumsi kebutuhan bahan bakar. Berapa bakar. sih pemakaian tiap mobil per liternya? Saya pernah juga bikin karena harus dengan kondisi alat ini kita harus tahu gitu. Berarti efisiensinya kalau pasang alat ini. Iya. Karena kalau ada di mobil kan cuma digital, Pak. Ada di mobil per kilometer ada Indikator aja. Indikator ada, itu Iya. digital. Tapi kalau kita sifatnya manual. Jadi saya alat itu untuk mengukur consumption bahan bakar di mobil itu dengan cara saya memutus tangki yang ada di mobil dengan mesin. Oh, diputus. Ya, saya pindahkan ke alat tester itu. Oh, di tester ya, bagaimana consumption fuel ya. Ya, itu jadi kita juga tahu kapasitas yang sebenarnya real di lapangan. Jadi kita coba menggunakan 1 liter bensin, berapa jarak mobil itu berhenti. Oh, gitu ya. Jadi itu yang saya coba kembangkan juga dengan alat ini supaya memang kita teknik sih, kan teknik itu kan real, nggak bisa bohong. Oh, Iya. ini konsumsinya segini, Iya. pengiritan segini. Harus ada recordnya, bagaimana pengujian segala macam ya. Ini juga akan kita juga pakai Iya. alat ini juga kita ada namanya denotes. Hasil denotesnya berapa sih persen kapasitas kenaikan performance dengan alat ini. Iya. Nah, kebetulan saya juga bawa ini siklon
brosur sih sebetulnya. Ada brosurnya ya. Ini Semua ada, lengkap di situ ya brosurnya itu ya. Sini ada kenaikan nih, ada yang merah sama yang hitam. Jadi kita lihat ini, terus di RPM tingginya berapa yang Ya ya. kita lihat, oh kenaikannya berapa sih gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah ini hasil dyno test. Dyno test ya. Itu dyno test untuk performance kendaraan. Nah cara kerjanya juga ada di sini. Artinya para pemirsa yang memang hobi otomotif terutama ya, yang juga walaupun tidak hobi tapi ingin menghemat bahan bakar dan green ya. Ya, Jadi emisinya itu bisa terjaga. Nah ini tadi bisa memakai ini kan sebenarnya gitu kan sudah bisa didapat, nanti tinggal menghubungi Pak Toto ya selaku inventor ya. Bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi, mau diskusi juga bisa. bagaimana. Tapi yang jelas saya sebagai host di sini sangat bangga sekali bahwa ada anak bangsa yang sudah membuat alat ini gitu loh. Tidak selamanya harus dari luar ya, tapi sudah bikin sendiri dan tentu Bapak hebatnya itu kan sudah dipasarkan juga di luar negeri kan? Ya, di Malaysia misalnya di Malaysia. yang ada kerjasama itu kan? Ya. Artinya diakui di luar juga kan sudah dilakukan gitu. Jadi salah satu produk dari Pak Toto ini tadi seperti ini, dan ini suatu hal yang hebat sekali. Tapi meskipun sudah memproduksi paten segala macam, mungkin ada permasalahan terkait dengan Skyjet ini, Pak. Mungkin apakah Bapak bisa sampaikan apakah ada permasalahan atau memang tidak terlalu signifikan gitu, minor saja gitu. Kan biasa ada produksi, kadang-kadang ada permasalahan, ayo perbaikan lagi kita kan tidak ada masalah itu. Itu gimana kira-kira, Pak? Selama ini sih ini untuk alat ini sebenarnya plug and play ya, Pak. Jadi nggak mengganggu sistem yang ada di mobil sebetulnya. Itu hanya tambahan udara yang tidak mengganggu sistem komputerisasi, semacam pembakarannya juga apa. Cuman kita mengatur untuk udara masuknya aja. Jadi play and play itu ya kalau memang distandarin kita tinggal standarin aja gitu. Dan kalau memang toh ada masalah juga paling juga di jalur-jalur atau selang-selang yang ada di Skyjet itu paling kita perbaiki, ada yang bocor atau tidak. Paling itu aja. Kalau yang lain sih pada dasarnya ini kena barang permanen, magnetnya juga magnet statik ya, yang tidak pakai elektrik. Jadi ya sifatnya permanen, tidak ada tidak ada perbaikan, tidak ada penggantian gitu. Jadi mungkin ya paling banter ya kita ada saringan yang memang buat diganti, kalau memang mampet ya kita ganti. Itu aja sih. Iya, jadi Skyjet ini bisa mengganggu para negara produsen mobil. Kalau menurut saya ini kita diskusi aja ya. Karena seolah-olah mobil itu tidak efisien gitu kan. Sehingga harus pakai ini. Tapi memang kita harus akui bahwa memang banyak juga mobil yang tidak efisien bahan bakar kan seperti itu. Ini kan cara manusia. Cara Pak Toto melakukan inovasi. Ada nggak komplain dari produsen mobil-mobil lain pada adanya alat ini? Atau mereka merasa, kenapa ada alat ini gitu? Seolah-olah punya kami ini tidak efisien bahan bakarnya gitu. Itu gimana? Ada nggak tantangan seperti itu? Yang Bapak alami selama memproduksi alat ini kan, inovasi ini? Secara teknik sih sebetulnya mereka juga mengembangkan untuk pemasukan udara itu. Iya, memperbaiki sistem di mobilnya ya, produksi mobil mereka. Ada namanya turbo charge untuk pemasukan pemampatan udara, ya. Terus ada mungkin yang nama kayak aktif tuh juga ada, atau juga EcoBots juga ada di kendaraan Amerika tuh, di Ford tuh juga ada. Dia tetap alat-alat itu penambahan di engine tuh terus berkembang sih sebetulnya teknologi gitu. Supaya efisiensi ya. Tapi ini salah satunya kita ciptakan gimana memanfaatkan udara dingin itu, kita manfaatkan supaya menjadi performance gitu, sebagai ya ada benefit di mobil itu, karena pastilah semua mobil pasti punya air conditioner, AC gitu ya, untuk pendinginan ruangan, karena ini juga membantu juga ruangan yang ada di dalam itu akan tertarik, Pak. Jadi lebih bersih ruangan di gitu. Makanya dalam. itu akan dikatakan green ya. Karena udara yang di dalam karena ada kepakuman, jadi ketarik, Pak. Jadi udara kotor yang ada di dalam itu juga akan tertarik, ada sirkulasi. Karena kadang-kadang kan kalau kita ruangan tidak dibuka, pasti kan udara itu tidak sehat dah, Pak. Makanya ada sirkulasi sehingga sehat udaranya sehat di ruangan. Jadi nggak pusing. Kadang-kadang kan orang kalau naik kendaraan jarak jauh pusing, kenapa? Karena oksigen di dalam ruangan itu berkurang, Pak. Nah dengan alat ini kita bisa sirkulasikan udara di dalam. Iya, saya melihat kalau seharusnya kita ada karya anak bangsa ya yang menghasilkan inovasi, itu kita harusnya berbangga ya.
bahwa Indonesia itu tidak kalah dari luar gitu, terutama dalam berinovasi, Pak. Ya. Artinya sebenarnya banyak sekali ya kreativitas yang kita bisa lakukan anak-anak muda ya. Ini juga sebagai apa ya, contoh buat anak-anak muda ya, supaya kreatif, berkreasi, berinovasi, tapi paham pengetahuan itu. Ini dilakukan oleh Pak Toto seperti itu kan. Jadi kira-kira yang Bapak inginkan setelah adanya temuan ini ya, ada paten ini, kira-kira untuk kedepannya itu yang Bapak cita-citakan itu apa lagi kira-kira, Pak? Ya, Kan Bapak udah punya ini. Ya. Kok itu sekarang saat ini ya, di luar negeri juga bagaimana Bapak sudah kaji tadi. Kira-kira yang Bapak harapkan itu apa sih dalam berinovasi itu kira-kira? Abis ini apakah ada lagi yang lain atau bagaimana gitu? Kira-kira untuk kedepannya gitu, Pak. Ya sebetulnya perkembangan otomotif tuh di dunia tuh terus berkembang, Pak. Ya tujuannya sih memang semua bertujuan supaya mobil itu ya memang dalam hal efisiensi, dalam hal performance itu terus dikembangkan di otomotif tuh. Ya oleh karena ini juga ini sebagai motivasi anak muda aja sih sebetulnya untuk bisa punya ya karya lah supaya memang semua dari masalah itu bisa dikembangkan jadi suatu hasil karya gitu. Produk inovasi yang bisa digunakan ya. Jadi bukan masalah itu bukan kita ya jadi bumerang buat kita. Jadi itu jadi tantangan kita buat menyelesaikan masalah itu ya dengan inovasi itu. Jadi hasilnya kan baik. Jadi orang sukses ya menurut saya sih dari masalah sih sebetulnya. Ya. Kalau kita lihat masalah di luar ada ya kita bisa kalau bisa menyelesaikan dengan solusi yang baik itu sesuatu yang bisa membanggakan kita dan ya yang lain lah keluarga. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Toto ini betul-betul sangat menginspirasi anak-anak muda ya zaman sekarang, bahwa anak-anak muda zaman sekarang itu kan bisa mendapatkan informasi dari mana saja ya. Apalagi kalau dia kreatif pasti bisa menghasilkan inovasi. Nah ini dari temuan atau paten dari Pak Toto ini kan, Skyjet ini kan bisa menambah ya inspirasi para kaum muda ini, karena memang bisa kita lakukan gitu ya. Nah kembali kepada temuan Bapak ini yang terkait dengan otomotif ya. Saya tuh jadi mikir, Pak, industri otomotif kita ini bagaimana sih di Indonesia ini? Kenapa kita nggak bisa bikin mobil sendiri yang kita pakai kayak Hyundai Korea, Jepang apalagi, Amerika apalagi, kemudian Malaysia ada Proton. Indonesia apa sih? Gatot kaca atau apa? Kita pesawat terbang punya Gatot kaca N250 kan? Nah ini menurut Bapak selaku pemain di bidang otomotif ini, kedepannya tuh bisa nggak kita bikin otomotif sendiri gitu, Pak? Mobil sendiri gitu. Saya pikir apa memang kita tidak mampu dengan SDM yang ada? Gimana kira-kira menurut Bapak gitu? Ya menurut orang awam sih kita ya orang otomotif ya di lapangan sebetulnya semua sih bisa, Pak. Karena pasar di Indonesia cukup banyak, cukup besar. Itu ya dulu saya dari Gaikindo aja 500.000 unit terjual tiap tahun tuh, Pak. Tiap tahun itu 500.000. Jadi kalau kita memproduksi itu mobil di dalam negeri, ya untuk income luar biasa ya. Ya negara cukup besar sih. Yang penting ada kemauan dari pimpinan kita juga atas apa ya yang memang nantinya punya kebijakan ya bisa sih semua, karena semua fasilitas di Indonesia ada lah. Orangnya SDM-nya juga cukup banyak, materialnya juga mungkin sudah banyak, tinggal niat kita untuk gimana memajukan bangsa ini supaya memang kedepannya kita bisa berlomba untuk dalam hal berteknologi lah. Ya apa yang disampaikan Bapak Toto ini ya saya ingin sedikit membuat kerangkanya ya. Jadi Bapak tadi sebut ada kebijakan, harus ada kebijakan, strategi dan usaha. Upaya maksudnya. Jadi kebijakan ini dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini ya pimpinan kita siapa, presiden ya. Jadi negara ini harus punya kebijakan untuk memproduksi mobil nasional karya anak bangsa. Itu dulu kebijakannya kan. Jadi misalnya Bapak Presiden atau pemimpin tertinggi membuat kebijakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kebijakan saya adalah anak bangsa ini memproduksi mobil nasional gitu ya, karya anak bangsa, dan kita kembangkan sendiri gitu. Nah, dari kebijakan itu diturunkan ke menteri ya. Menteri-menteri, misalnya Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri macam-macam lah. Kemudian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek terkait dengan teknologinya ya. Nah, itu kan baru bisa jalan ya, seperti itu. Jadi saya pikir mudah-mudahan nanti pembicaraan kita ini bisa didengar oleh para pengambil keputusan ya. Nah, dari situ ada strategi.
Ya, Strategi itu misalnya gak usah banyak-banyak lah. Pengembangan SDM. SDM kita sudah banyak mampu, yang belum mampu kita kembangkan untuk mempelajari teknologi otomotif ya. ya, Bagaimana bisa membuat, saya pikir sudah banyak ya yang bidang teknik mesin dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem. Ekosistem inovasi, bahwa orang itu harus berinovasi. Ekosistemnya itu tumbuh gitu ya. Kemudian bagaimana industri itu bisa bergerak, ya, jadi maju gitu ya, tumbuh di Indonesia gitu. Industri itu tumbuh karena mereka akan memproduksi kan. ya. Kemudian upaya-upayanya itu ya nanti kita bisa jabarkan lagi. Nah menurut Pak Toto ini bagaimana kira-kira Pak, ada nggak yang perlu diperkuat ini, kebijakan, strategi dan upaya misalnya kan, dari sisi mana kira-kira yang paling krusial gitu ya, yang harus di push gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan otomotif sendiri gitu, mobil sendiri misalnya, apalah mereknya gitu ya, punya Indonesia gitu loh. Ya, Gimana kita kira-kira? juga harus bangga Pak. Kalau kita punya Ya. mobil nasional itu kita bangga karena ya itulah pasarnya cukup besar juga dan memang ini harus diambil alih dengan kebijakan Pak. Karena kebijakan itu ya menentukan semua aturan gitu. Iya, iya betul. Karena dengan aturan yang ada, dengan semangat yang ada, pasti bisa lah. Apapun mau ya semacam kereta cepat kalau bisa bikin ya kita bisa. Terus Iya. apapun ya kalau memang kita mau berinovasi atau membuat produk-produk yang memang bermanfaat buat kemaslahatan umat, ya kenapa tidak gitu. Itu Iya, ya. iya. Jadi ya kebijakan sih yang penting di sini. Iya, kebijakan diikuti oleh strategi Ya ya. strateginya nanti Bagaimana mungkin menjalankan kebijakan tersebut ya. ya Upayanya apa setiap strategi itu kan sudah jelas kita udah tahu itu kan gitu. nanti dibikinlah namanya strukturnya apa gimana SOP apa strateginya dibawa untuk marketingnya, untuk produksinya kan itu kan orang-orang kita pasti pintar-pintar Pak. Jadi hal-hal yang ya itu teknis lah. Tapi kalau kebijakannya itu berjalan dengan baik pasti Pasti semua bisa berpartisipasi ya. ya Untuk merah putih lah istilahnya ya. kita masih merah putih ya kita Iya. bangga untuk membangun bangsa ini supaya lebih baik dan maju. Sudah lama kita inginkan gitu di jalan raya itu kita lihat juga mobil karya anak bangsa gitu ya. Iya. Pasti Bapak seperti itulah karena bidang otomotif kan. Saya aja bukan otomotif, saya pikir kapan kita punya ini di jalan raya itu semuanya itu dari luar, Toyota, ini semua kan luar semua ya. Jadi, Sekali-sekali lah apa Gatot Kaca ke atau apa terserah. Mau namanya apa ya? ya, Dulu pernah ada kegiatan-kegiatannya tapi kan lambat laun dia hilang ya. ya. Nah itu semangatnya itu Pak. Kira-kira bagaimana menurut Pak Toto ini untuk memperkuat semangat kita itu supaya tidak kendor gitu Pak. Jadi kalau sudah ada kita ingin laksanakan ini, kita betul-betul serius, tekun, dan tidak kendor. Itu gimana kira-kira kiat-kiatnya itu? Bapak ini kan menciptakan ini kan perlu waktu 10 tahun misalnya kan? Iya. Bapak dengan tenang, dengan sabar gitu mempelajari otomotif apa. Nah itu yang susah itu Pak. Gimana caranya itu? Supaya kita konsisten gitu. Ya kita juga iri sih sebetulnya sama negara tetangga lah. Iya. Misalkan Malaysia dia punya mobil Mobnasnya, semua Korea juga punya, Thailand juga mungkin punya, Cina dia punya gitu. Kenapa kita dengan negara besar ini tidak bisa menciptakan suatu ya kendaraan untuk emang itu kebutuhan Pak. Iya. Kendaraan itu sekarang untuk kebutuhan. Jadi sebetulnya hal yang memang itu bisa memberikan kemaslahatan ya ekonomi yang baik dan tenaga kerja kita bisa Terserap bangun kan? ya kita bisa bangun gitu sebetulnya dan ya kembali kepada niat gitu kalau kita mau maju ya harus bergotong royong harus saling pegang erat supaya memang ya apa yang dicita-citakan kita ya hasilnya dengan baik nantinya gitu. Iya, tapi apa yang dilakukan oleh Bapak ini kan suatu contoh ya yang bisa dicontoh oleh generasi muda ya, karena jangan sampai generasi muda itu menghabiskan waktunya hanya ya tidak jelas juga ya. Memang pintar-pintar tapi kalau tidak ada arahan juga susah ya. Ya. Sehingga ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita berinovasi, salah satu bagian dari otomotif ya. Ya untuk menghemat bahan bakar dan green teknologi kan pasti. Ya. Untuk emisi karbon dan sebagainya. Tapi yang lebih besar lagi bagaimana kita membuat otomotif sendiri gitu kan. Ya. Ini kan rancang bangun. Saya pikir tidak sulit, pesawat terbang aja kita bisa bikin. Ya kan? Cuma itu tadi konsistensi itu yang perlu kita memang bagaimana ya? Kebijakan oke, pasti gitu ya.
Kalau suatu pemimpin suatu negara sudah menjalankan bahwa kebijakan saya ini laksanakan gitu ya. Nah, makanya semua yang di bawah itu harus laksanakan gitu kan. Dan dukungan SDM. Dan ini mungkin kita melihat ini paling banyak ini peran kampus, Pak. Iya. Peran universitas ya. Kita punya banyak universitas besar-besar di Indonesia ini ya. Yang ada tekniknya misalnya yang kuat lah ya. Itu bagaimana kira-kira Pak supaya universitas itu fokus gitu ke hal kebutuhan negara kita gitu. Jadi jurusan yang dibuka itu adalah mengerjakan hal-hal yang betul-betul untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah kita ya. Nilai tambah dari negara kita ini sehingga jurusan-jurusan yang ada di Indonesia di kampus-kampus itu fokus gitu. Misalnya teknik mesin. Bagaimana dia ditargetkan membuat itu tadi mesin. Membuat mesin otomotif, mesin apa, kalau perlu membuat satelit misalnya. Dia berkoordinasi, bersinergi dengan teknik elektro atau teknik informatika. Kemudian bagaimana pemasarannya ya ekonomi. Bagaimana aspek legalnya hukum. Bagaimana sosialnya ya ilmu sosial ya. Jadi semuanya ikut kayaknya di jurusan ini, nggak ada yang tidak ikut. Kalau menurut saya ya, hukum bagaimana caranya aspek legalnya itu kan. Iya. Ekonomi bagaimana mau memasarkan marketing, dan sebagainya. Nah ini tadi bagaimana Pak ini? Kalau Bapak melihat kampus-kampus kita di tanah air ini, apakah kita memang perlu ada focusing gitu ya? Yang untuk produk oriented gitu loh. Bukan hanya teori-teori terus. Kalau teori kan sudah cukup ini. Kan itu aja teorinya kan. Yang Bapak kembangkan siklus Carnot, teori bagaimana air condition, AC, segala macam itu kan dasar semua kan. Saya kira semua sudah ada itu. Jadi tinggal membuat produk inovasi itu untuk kebutuhan kita gitu. Ya mungkin dari pandangan dari Bapak selaku pemain yang sudah 10 tahun juga ya, kira-kira di otomotif gimana Pak? Ya menurut saya secara otomotif ya, karena saya banyak bergerak di lapangan ya, jadi kami itu banyakkan berinovasi itu dengan praktek Pak ya. Banyakkan harus memang ada pelatihan-pelatihan yang memang yang menjurus. Kalau memang kita ke otomotif ya kita harus banyakkan menggunakan ya peralatan teknologi lah yang memang tangannya biar terampil ya. Jangan teori aja kita belajar gitu istilahnya. Kalau mentok buka teori sedikit. Ya, jadi kita harus banyak berinovasi itu ya cari ilmu lah. Jadi memang dengan harus banyak dengan praktek itulah yang harus. Karena orang kalau sudah praktek akan menyukai gitu. Iya. Karena pasti ada tantangan Pak. Kalau namanya kita banyak turun ke lapangan, kita banyak mengikuti riset atau mungkin praktek, nanti akan menemukan sesuatu yang memang yang akan kita lebih punya ide gitu. Oh masalah begini kita bisa kita nangani sini, atau masalah ini kita bisa nangani. Ya, karena kalau kita nggak pernah turun, nggak pernah kita megang itu ilmunya dengan praktek, itu kadang-kadang orang condong lebih ragu atau mungkin tidak punya percaya diri lah. Kalau sudah banyak praktek biasanya orang bisa berinovasi di situ. Oh ini kurangnya ini loh, oh ini kurangnya ini. Jadi orang bisa akan menambah ilmunya juga, punya kreatif gitu. Itu yang kita lihat di lapangan selama ini yang kita sering praktekkan di terutama di after service. Kalau kita ada pelatihan dia juga bingung gitu kalau ada masalah yang mau dikerjakan, ya kita akhirnya ya berkonsultasi lah akhirnya itu. Jadi yang Bapak sampaikan ini berarti sebenarnya kita harus membalik ya, 30 teori 70 praktek ya, harusnya itu. Karena teori itu diambil di kampus misalnya kan, lagi training kan, tapi 70% itu sebenarnya praktek ya. Sehingga teori yang sudah kita dapatkan itu bisa diperhatikan langsung. Kalau masih kurang buka lagi teorinya gitu kan. Tapi jangan terlalu banyak teori gitu. Kalau terlalu banyak teori, terlalu banyak merenung-renung gitu kan, mengawang-awang gitu sehingga produknya nggak ada. Nah ini kalau menurut saya 30-70 lah kan seperti itu. Dan ada universitas, ada juga politeknik ya. Politeknik itu kan banyak praktek katanya di situ. Itu 70% praktikum, di situ praktek lah. Tapi saya pikir di universitas juga bisa kok. Bisa juga 30 teori, 70% praktek bisa. Itu kan tergantung kita kan, bagaimana fasilitas lab. Misalnya lab itu ada kerjasama dengan industri otomotif ya. Misalnya kerjasama dengan industri negara lain ya. Sama-sama labnya di situ kan bisa maju Pak. Kan tidak ada masalah kan, kita bisa kerjasama itu. Cuma sekarang
yang kita tunggu itu adalah misalnya kebijakan ya, kebijakan nasional itu paling ditunggu-tunggu kan. Iya. Bagaimana kita memproduksi otomotif sendiri nasional, Iya. karya anak bangsa kan itu yang seperti itu. Iya. Artinya kalau perlu karya kita itu kita ekspor kayak seperti negara-negara lain kan, kayak Iya. Jepang kirim mobilnya ke luar negeri kan. Iya, iya. Kan kita kalau perlu nanti produksi kita kirim juga, kita ekspor juga kan. Nah itu disampaikan Bapak tadi, ya tadi itu tadi memang jangan terlalu banyak teori ya. Jangan terlalu banyak teori, tapi tanpa teori juga sulit juga Sulit gitu. Jadi juga, teori iya. 30% lah di kampus itu ya, di mana di penelitian. Iya. Nah nanti prakteknya itu ya di industri. Nah dengan demikian industri kita itu akan tumbuh juga Pak. Industri otomotif kan akan Iya. tumbuh. Kalau tidak ada yang mobil nasional misalnya kita susah juga tumbuh kan. Industri dalam negeri itu. Nah makanya kita industri komponen misalnya industri Ya, permesinan. hulu dan hilir akan Hulu hilir berjalan. lah. Hulu hilir dan saya pikir ini akan menaikkan kemandirian kita ya. Iya. Kebanggaan kita sebagai bangsa dan saya yakin kita tidak kalah kok dengan negara luar kalau kita memang konsisten ya. Mulai dari pimpinan tertinggi sampai ke pakar-pakarnya itu kan. Iya. Sampai industrinya segala macam gitu. Dan kira-kira menurut Bapak kalau Bapak lihat negara-negara lain ya kayak Malaysia, Korea, Jepang, ekosistemnya mereka bagaimana sih Pak sehingga bisa mereka itu punya industri otomotif yang sekarang kita lihat ya. Kalau Bapak meneropong gitu kira-kira dia lebihnya di mana Pak? Apa kita memang kurang banget gitu? Kayak industri mereka itu kayak Malaysia punya Proton, Hyundai ini ada Jepang ada apa? Apa kita memang jauh sekali gitu atau bagaimana gitu? Ya itu mungkin dia lihat peluang yang ada Pak. Karena ya cukup besar juga sih otomotif di mana-mana. Mungkin orang jadi kebutuhan Pak. Iya. Karena ada kebijakan juga satu negara mungkin 5 tahun atau 10 tahun itu mobil harus di scrap atau mungkin. Oh gitu. Jadi dia sendiri pasarnya melihat pasarnya itu juga cukup besar ya akhirnya dia berinovasi untuk bisa mengembangkan terus-menerus otomotif itu. Makanya ya kalau kita sekarang berinovasi mungkin ya kita harus bisa mencontoh dia gitu atau bisa mengadopsi teknologinya dia gitu supaya perkembangan otomotif ya minimal sejajar lah dengan mereka. Jadi kalau dia lihat pasarnya itu ya cukup baik, ya dia pasti terus menerus akan mengembangkan itu teknologi-teknologi. Karena pasarnya bagus. Iya. Terutama di Indonesia kan. Ya, Orang Indonesia kan sedikit ganti mobil. Iya. Baru kerja sebentar mau beli mobil gitu kan. Iya. Kan gitu. Tapi yang dibeli mobil itu mobil orang lain gitu Iya, kan. itu. Bukan produksi kita sendiri gitu. jadi memang ada pasar gitu. Jadi memang ya mereka berinovasi itu ya memang pasarnya cukup menggiurkan gitu di otomotif tuh. Oh menggiurkan sekali. Memang harganya juga mahal kan. Ya, karena memang Belum lagi bahan bakar, belum selesai itu sudah ada mobil listrik. Kan Iya. cepat sekali perkembangannya itu kan. Seperti itu. Dan saya pikir orang kita juga memang dari segi teori itu dia sudah nggak ada masalah juga sebenarnya. Iya. Saya sendiri masih belum ini Pak, belum clear itu masalahnya apa sebenarnya ya. Kenapa kita nggak bisa punya mobil sendiri gitu? Kalau dibilang orang ada, industri juga ada kan, tapi walaupun tidak ini. Ya mungkin tadi kebijakan itu. Kalau memang ada kebijakan itu kan harus kita kawal ya kebijakan itu supaya kebijakan itu jalan kan. Seperti itu, ada strateginya apa semua dan usaha-usaha kita kan. Iya. Bagaimana caranya seperti itu ya. ya semacam mobil listrik lah, ada kebijakan bisa masuk, bisa berkembang. Ya kan. Coba kalau nggak ada kebijakan, mana bisa berkembang mobil-mobil listrik. Ya itu udah saya bilang tadi, makanya apapun itu mau mobil mau sepeda motor, Iya. sepeda motor juga nggak ada kan di jalan raya buatan Indonesia. Itu sepeda motor kan gitu. Kenapa sih nggak ada apa gitu ya? Punya kita sendiri, kita bikin sendiri. Dan teknologinya juga tidak terlalu rumit kok itu sepeda motor itu. Bisa dipelajari ya. Iya kan? Apa sih rumitnya gitu, orang kita sudah banyak yang mempelajari itu kan. Iya. Tinggal dikasih apakah pertimbangannya itu karena sudah banyak dari luar sehingga kita kalau mau bikin nanti tidak bisa bersaing. Ya, kita harus mencintai produk anak bangsa kan? Iya. Cinta produk Indonesia kan? Kan itu. Saya cinta produk Indonesia kan? Kita ambil kayak prinsipnya masyarakat Jepang ya. Masyarakat Jepang itu dia paling mencintai produk sendiri. Di sana itu produk dalam negeri nggak ada yang dia mau beli di luar, Pak. Di sana mau apapun juga ya. Mau alat masak, rice cooker, pot, semuanya kan semua bikin untuk keperluan warga negaranya gitu. Dan mereka bangga gitu ya. Nah kalau kita ini ya iklim seperti itu yang harus diciptakan.
bagaimana kita menghargai produk anak bangsa kita kan. Jangan baru sedikit begini, wah kayak begitu. Ya, Nggak kuat, murnya lepas, bautnya lepas gitu ya. Akhirnya tidak memberikan semangat gitu ya. Ya itu. Jadi Pak Toto ini salah satu ini yang bisa memberikan apa ya, energi positif ya ya kepada benar. para pemain iptek ya, khususnya iptek di bidang otomotif gitu, karena ilmu pengetahuan teknologi itu tidak semata-mata hanya teori tapi praktek yang paling penting kan. Iya. Dan itu mudah-mudahan mungkin saya ini pertanyaan apa ya, pertanyaan yang tidak biasa aja ya. Kira-kira menurut Bapak 5 sampai 10 tahun itu bisa nggak kita punya otomotif sendiri gitu? Artinya minimal dari tahun pertama jalan itu sampai 10 tahun itu kita selalu bergerak gitu. Memproduksi buatan dalam negeri gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak bisa nggak seperti itu? Atau perlu 20 tahun, 30 tahun kan terlalu lama Pak. Ya 10 tahun lah misalnya sudah ada usaha di situ. Produksi mungkin tahun ke-15 nggak apa-apa. Tapi minimal sudah ada ini jalan gitu. Kira-kira perlu waktu 5-10 tahun nggak? Untuk supaya kita bisa kemandirian otomotif ini. Ya menurut yang ada sekarang kita punya SDM mungkin ya material atau mungkin industri materialnya juga banyak di sini, malah banyak pabrik-pabrik kita juga disuplai keluar untuk Oh spare gitu, part spare partnya untuk keluar. dibuat di sini ya diimpor sebetulnya banyak, ya tinggal kita mau nggak kita bikin tuh sampai 10 tahun tuh kita bisa mendirikan pabrik otomotif itu, karena pasarnya cukup besar juga Pak sebetulnya. Jadi Iya. Untuk komponen itu kan, industri komponen itu perlu kan? perlu ya nanti Nggak ada komponennya susah kan kita ini. Nah makanya tumbuh industrinya. ya Tapi Bapak bisa yakin kira-kira 5-10 tahun itu kita sudah mulai di harusnya sih bisa. jalan, dan setelah 10 tahun misalnya kita sudah punya otomotif produk dalam negeri. Kan Ya. gitu kan, itu kan cita-cita ya. Iya, Harapan bagaimana caranya itu tadi dengan dukungan kebijakan. ya Mudah-mudahan pemerintahan baru nanti ini ada kebijakan ya, Ya. kebijakan nasional bahwa membuat kebijakan memproduksi mobil nasional karya anak bangsa dalam rangka kemandirian bangsa. Baru strateginya kita lakukan, sudah siap, SDM siap segala Iya, macam ya. strategi dengan mungkin diwajibkan setiap warga negara punya mobil 3, salah satu mobil Mobdas kan bisa juga Pak. Itu salah satu Iya betul, saya setuju tuh strategi Pak. itu. Jadi supaya memang Bagaimana menanamkan rasa kecintaan terhadap produk dalam negeri, ya karya anak bangsa itu paling penting Pak. Kalau kita mencintai, kita akan membeli produk itu. Iya kan? Ngapain Iya. beli yang punya orang lain? Punya kita sendiri aja kita beli gitu ya. ya Kan seperti itu Pak. Ya mungkin ini mungkin saya bisa lihat sekali lagi Pak, itu apa alatnya itu, biar nanti pemirsa bisa lebih firm gitu ya. ya Jadi para pemirsa, ini adalah Skyjet ya. Di sini Skyjet, produk karya dari Bapak Toto Mustofa ini dalam bidang otomotif untuk efisiensi bahan bakar dan green teknologi ya. Ya. Nah, alatnya itu sederhana sekali. Kalau kita lihat seperti ini, saya aja kaget-kaget gitu. Alatnya begini aja gitu loh. Tapi ini sudah dipatenkan. Sudah dipatenkan dengan inventornya adalah Bapak Toto Mustofa gitu. Ini betul-betul luar biasa sekali dari segi iptek. Ilmu pengetahuan teknologi itu tidak harus muluk-muluk ya, tapi ada karya, ada paten, dan ini sudah bisa dipasarkan. Dan yang berminat bisa menghubungi Pak Toto nanti ya, nanti di komentar kalau sudah publish, dan bisa mendapatkan ini dengan harga tentu tidak mahal dibandingkan dengan kendaraan, bisa efisien gitu Pak ya. Itu seperti itu Pak ya. Ini terima kasih sekali. Begitu, mungkin sebelum kita tutup mungkin ada kata closing statement dari Bapak bagaimana industri otomotif kita dan sebagainya. Silakan Pak. ya sebetulnya kita mengajak ya anak-anak muda, anak bangsa ini supaya bisa berinovasi, yang memang banyak kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan teknologi itu Pak. Iya. Karena banyak masalah-masalah yang kita hadapi itu kadang-kadang itu jadi suatu kesuksesan buat kita ya sih sebetulnya. Jadi Dengan adanya masalah kita bisa terpanggil untuk mencari panggil untuk solusinya. solusi, yaitu Itulah kesuksesan di situ kan, ya, akan berawal dari situ. timbulnya di situ. Jadi kebahagiaan itu dari masalah. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi yang terbaik atau enggak memecahkan masalah, ya kita rugi gitu. Jadi apapun yang ada di masyarakat, ya kita gali masalah itu. Gimana cari solusinya? Ya akan mungkin bisa jadi itu sebagai kesuksesan kita nantinya. Itu di masa depan
oleh terutama anak-anak muda. Yuk kita bangun bangsa ini dengan berinovasi, memberikan sumbangsi yang baik buat negara ini supaya memang negara ini supaya jadi kuat. Ya mungkin masyarakatnya, ya warganya supaya memang ya berpenghasilan ya cukup lah untuk kita ya sukses lah gitu ke Ya. depannya. Gitu. Cukup Pak itu ya? Ya, Ya, terima kasih Pak Toto Mustofa telah hadir di studio podcast kami ya, Bicara Iptek. Kami tidak bicara yang lain, hanya full Iptek, dan ini adalah produk karya anak bangsa, dan saya sangat appreciate. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi produk inovasi yang Bapak ya, telurkan insya ya. Allah. Dan mohon kalau ada yang ingin tahu, ingin diskusi dengan Bapak Toto, silakan nanti di kolom komentar ya kalau sudah publish. Nanti kita juga bisa sampaikan, nanti mungkin ada nomor kontak nanti ya kalau memang Ya, dibutuhkan. silakan. Dan bisa diskusi tentang ini, di mana harus didapatkan, harganya berapa. Saya tidak mau menyebut harga di sini, tapi yang jelas ini adalah produk inovasi, harga nomor 10. Karena ini adalah karya ya. Karya itu paten lagi ya. Sangat tinggi nilainya dibandingkan dengan hanya harga berapa ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa memberikan manfaat ya. Amin. Buat kemandirian bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ke depannya industri otomotif bisa kita kembangkan sendiri, karya anak bangsa Pak ya. Ya, Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Iya, iya.